A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tindah ya, di Jakarta. Saat ini lagi hujan deras nih, Masya Allah. Mudah-mudahan buat yang di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dihindarkan dari segala macam bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya akan membacakan berita viral dulu nih ya. Ada berita viral Arab Saudi ini segera bikin bangunan raksasa mirip Ka'bah. Wah, seperti apa? Yuk kita simak sama-sama videonya. Ini dia. Ya, ini Masya Allah ya, buat jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah yang di rumah. Kalau kita lihat sendiri, kita di negara Arab ini, kita lihat sekarang bangunan banyak banget yang tinggi-tinggi, yang jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kita lihat Ka'bah gitu. Nah, saya pernah teringat ini Bib ya, nasihat orang tua katanya, kalau tanda-tanda kiamat itu salah satunya pengembala itu berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Wah, ini apa ada kaitannya dengan kiamat ini semakin mendekat, Bib? Tanda-tanda hari kiamat salah satunya dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, pengembala kambing, ya kan, membangun tinggi-tinggi gedung-gedung dan lain sebagainya. Mana di sini pengembala kambing siapa? Maknanya adalah orang Arab itu sendiri. Dia bangun gedung setinggi-tingginya dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kalau misalkan ditanya, boleh gak sih kita membangun gedung kalau tujuannya untuk salah satu yang baik, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk berlomba-lomba, pamer, ria dan lain sebagainya, ini adalah kecenderungan dalam salah satu tanda hari akhir zaman dan hari kiamat. Iya, sekarang kalau kita lihat gedung-gedung tertinggi adanya di Dubai gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa, emang negara-negara Arab semua. Gedung pencakar langit, di mana adanya? Di mana, Bib? Di Jazirah Arab. Iya, makanya di Jazirah Arab ya. UEA kalau nggak salah. Itulah hadisnya Rasulullah SAW. Tanda-tanda hari kiamat adalah mereka membangun tinggi-tinggi yang penggembala domba. Penggembala domba kan Jazirah Arab. Masya Allah. Khususnya adalah di daerah sekitar Arab Saudi situ. Masya Allah. Makasih banyak, Bib. Nah, Ustaz Syam, saya mau nanya juga nih Ustaz Syam nih. Katanya zaman Nabi itu nggak ada gedung tinggi atau bangunan tinggi itu selain Ka'bah itu. Benar ya pada situ ya? Ka'bah lah yang paling utama, Ka'bah lah bangunan yang paling mulia di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Ya. Jadi tidak ada yang mengalahkan kemuliaan daripada Ka'bah. Meskipun tingginya mungkin lebih tinggi Tower Zamzam gitu ya. Lebih tinggi hotel-hotel yang ada di sampingnya. Karena Ka'bah ini kan keadaannya seperti lembah di bawah ini Ka'bah nih. Tapi tetap kelihatan tinggi. Dan setinggi-tingginya Tower Zamzam nggak ada orang pergi cium-cium Tower Zamzam, nggak ada. Tapi kalau Ka'bah semua orang pergi menciumnya, semua orang datang memuliakannya, asy-syarifah yang sangat mulia. Maka orang-orang datang daripada memuliakan Ka'bah, memuliakan daripada kota Makkah, memuliakan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun tidak ada yang memuliakan gedung-gedung tinggi setinggi apapun gedung-gedung yang ada mungkin di Malaysia, mungkin ada di Dubai, subhanallah di Amerika. Tapi tidak ada yang mengalahkan kemuliaannya daripada Ka'bah itu sendiri. Tapi kalau ditanyakan di masa Nabi, apakah ada yang lebih tinggi? Saya rasa tidak ada bangunan yang lebih tinggi dibandingkan Ka'bah pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tempat yang lebih tinggi banyak. Misalnya bukit-bukit di mana tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW rumah-rumah sahabat ada mungkin lebih tinggi. Tapi kalau bangunan tidak ada yang melebihi tingginya Ka'bah pada masa itu. Pada masa itu. Sama juga kayak Ustadz Maulana kemarin ngomong kan gitu kan. Ada nggak yang lebih tinggi dari gunung? Ya. Saya bingung, gunung paling tinggi. Ada li, apa? Pohon di atas gunungnya itu nggak dihitung gimana sih? Iya, suka asal juga dia. Jamaah. Nah ini pernah nggak sih ngerasa iman kita ini sebagai manusia ini memang kodratnya begitu ya. Kadang naik, kadang turun. Abis sholat nih, waduh ngerasa iman tuh lagi naik banget nih Masya Allah. Tiba-tiba muncul godaan, turun lagi. Lagi naik-naik nih, mungkin nih imannya nih Masya Allah. Abis ngaji gitu, kalau ada pengajian. Tiba-tiba ada telepon temen ngajakin maksiat, turun lagi imannya. Nah sampai bingung nih sebenarnya kalau kita bicara iman ini, kalau kita mau ngukurnya ini bagaimana sih, sampai di mana sih gitu. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah sekuat apa imanku saat ini. Ada yang bisa tahu? Oh, ayo. Nah ini Ustadz Bani izin nih sebelumnya ya. Saya kadang-kadang suka nggak enak hati gitu kalau orang yang ngomong. Jangan ngiri Ustadz Syam ya. Habib mau izin, Mas Fadli.
Mas Fadli udah ganteng soleh lagi gitu. Aduh, saya nggak enak banget saya dengar itu kata-katanya gimana gitu ya kan. Gitu. Susah sweet. Tapi bener gak sih kalau kita ngukur keimanan kita itu kadang-kadang kita kan nggak ngerti, kita nggak tahu. Kita ngukur kadang-kadang dari ucapan orang lain apa bener gitu, apa gimana. Saya nggak ngerasa kan gitu kan. Mohon izin penjelasannya Ustaz Dani. Majin guru kami Habib Usman, Ustaz Syam, Mas Silakan, Fadli, dan guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Terkadang ada orang nggak diminta muji kita. Iya benar. Masya Allah. Kadang ada yang diminta nggak mau muji. Kagak mau. Nah, yang penting jangan kita minta Mas Fadli. Iya. Siapa lo gue muji katanya. Jadi kalau ada orang memuji kita, yang pertama kita ucapkan Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Mas Fadli ganteng banget. Alhamdulillah, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang muji nggak pakai Masya Allah. Ih, udah ganteng, soleh. Lupa dia mengucapkan Masya Allah, kita tambahkan Masya Allah. Nah, Ustadz, ini bisa nggak sih jadi patokan apakah saya sesoleh itu ya? Apakah benar saya sebaik itu ya? Bisa nggak jadi standar ukuran bahwa ternyata saya udah soleh loh? Dari mana sampai tahu udah soleh? Ini barusan tetangga-tetangga, teman-teman bilang saya orang soleh. Berarti saya orang soleh. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana ara'aita ar-rajul ya'malu amalal khair fayahmaduhun nas alaih. Ketika ada seseorang melakukan kebaikan, tiba-tiba orang-orang memuji dia. Masya Allah, si fulan bagus banget amalnya. Dia adalah orang soleh. Masya Allah, dia orang bertakwa dan seterusnya. Ini gimana ya Rasul? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tilka ajilu busyra lil mu'min. Itu adalah kebaikan untuk orang beriman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya pujian yang lewat lisan orang itu boleh jadi itu sebenarnya Allah ingin muji kita, cuma lewat orang itu. Masya Allah, amin, alhamdulillah. Jadi tugas kita bersyukur tapi tetap istighfar, jangan sampai jadi jumawa. Karena kalau jumawa di situ saya gembosin. Emang di sini cuma ente doang yang paling ganteng dan paling soleh. Coba lihat yang lain tuh, dekil kumal, udah gitu banyak salahnya lagi. Nauzubillah min dzalik. Jangan nengok-nengok gitu nggak? Gimana sih? Di situlah setan masuk. Nauzubillah min dzalik. Jadi kesaksian seseorang atau pujian dari orang lain itu bisa jadi tanda Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan kita. Maka banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya pujian ini milik Allah. Pernah ada jenazah lewat di depan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang-orang pada bilang, "Wah, itu si fulan tuh orang baik dia tuh. Orang baik tuh dia tuh." Kata Rasulullah, "Wajabat. Wajabat, wajabat." Enggak lama nih datang jenazah yang lain. Terus ada orang pada bilang, "Wah, itu si fulan itu waduh dulu utang belum dibayar, itu pelaku maksiat segala macam." Dicela, disebut keburukan-keburukannya. Maka kata Rasul, wajabat, wajabat, wajabat. Maka bertanya Umar bin Al-Khattab, ya Rasul, apa maksudmu? Ketika ada jenazah, orang-orang pada muji, kau bilang wajabat. Ketika ada jenazah yang satunya lagi, orang menyebut keburukannya, kau katakan wajabat. Apa kata Rasulullah? Yang pertama tadi, orang memuji dia, maka wajabat lahul jannah. Allah pantaskan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada seseorang yang orang lain mengatakan dia pelaku dosa dan maksiat, maka boleh jadi itu adalah tanda dia wajabat, wajib, dan dia bahkan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasul, antum syuhadaullahi fil ard, antum syuhadaullahi fil ard. Kalianlah saksi-saksi Allah di atas muka bumi, kalianlah saksi-saksi di atas muka bumi ini. Maka kita bersaksi fulan orang baik, fulan orang baik. Mudah-mudahan kesaksian kita betul-betul menunjukkan keimanan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Ustaz Bani. Nah, nih, Bib, ada orang nggak ngapa-ngapain dibilang wah dia soleh. Tahu nggak kenapa, Bib? Kenapa? Namanya soleh, soalnya dia soleh. Emang iya. Tapi gini, Bib. Ini kita lanjut lagi, Pak bercanda. Kita lanjut lagi. Apakah ucapan seseorang ini bisa menjadi doa dan motivasi buat kita ini? Yang orang apa mungkin yang orang ucapkan itu meningkatkan iman kita gitu loh. Betul. Bukan hanya doa. Nama anak aja merupakan sebuah doa juga. Ini Masya Allah, benar. Syukur, sabar, ya kan, bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Teman mendoakan kita, teman memotivasi kita adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang saling mengingatkan, memotivasi satu sama lainnya. Ini adalah sebuah keberkahan luar biasa. Beruntunglah memiliki teman-teman yang soleh. Sehingga apa? Berada di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berteman dengan orang yang enggak baik, orang yang enggak benar, subhanallah, temanmu akan menjadikan tempat dudukmu dan menjadikan mereka orang yang mengajakmu ke dalam suatu hal, bisa baik, bisa buruk, tergantung temannya juga. Kalau imannya kuat, kita berada dalam kebaikan dan kita bisa membentenginya. Kalau iman kita nggak kuat, ke bawah sama mereka.
teman-teman yang semua naudzubillah. Makanya beruntunglah punya teman tadi udah soleh, ganteng, keren ya kan. Ya kan? Ya bukan ente juga. Saya kan. Makasih ya, Bib. Nah, intinya Bang, intinya Masya Allah, makasih Bib. Gitu berharap kita punya teman, ya kan, orang-orang baik dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Masya Allah. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Ada satu lagi. Apa lo, Bib? Apa tuh, Bib? Nah, ada Kaget ya kan. Udah mau selesai, juga tambahan. Apaan tuh, Bib? ketika seorang teman mendoakan kita dan kita nggak tahu, itu mustajab. Amin amin ya rabbal alamin. Doain saya, Bib. Biar mustajab. Kita lanjut lagi nih jamaah. Yeay. Ada video menarik nih saya mau kasih lihat sama jamaah ya. Ada pria ini sholat di pelataran masjid. Terus nggak beranjak meskipun hujan deras. Coba kita lihat tayangan ini. Ini dia tayangan ini. Masya Allah, ini dia nih. Tapi kita nggak gitu juga ya, bingung juga ya. Karena yang lain udah pada bubar itu, udah selesai, udah berdiri. Dia masih duduk di situ. Jangan-jangan ketiduran. Ustadz Syam, izin nih Ustadz Syam nih ya. Apakah benar ya kita itu bisa ngukur keimanan kita tuh saat dengan patokan ya ketika lagi sholat itu kita tuh bisa khusyuk dan gak mudah tergoda dengan gangguan apapun. Termasuk mungkin ya pada saat kita sholat, saat lagi rame-rame itu hujan. Orang hujan mungkin ada yang bubar, dia tetap stay di situ kalau lagi sholat. Yeah. Dia kan udah selesai sholat ini tadi saya lihat. Kayaknya lagi khutbah itu. Hah? Lagi khutbah Oh, lagi kayaknya. khutbah. Jadi yang berdiri itu jamaah yang lain. Nah, kenapa dia di situ ya? Mana sih penjelasannya, silakan. Baik, Fadhal, Ustaz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ustaz Bani, Habib Usman. Jadi misteri ya. Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Kalau ada sesuatu yang berbahaya bagi kita sementara kita dalam keadaan sholat, tidaklah mengapa ketika membatalkan sholatnya kalau itu adalah sesuatu yang betul-betul membahayakan. Tapi kalau hujan misalnya atau apapun itu yang dia sebenarnya tidak membatalkan sholat, seperti hujan dia tetap dalam sholatnya, maka tidak mengapa juga kalau dia rela berbasah-basahan. Yang dikhawatirkan kalau hujan seperti tadi, airnya itu tercampur dengan air got, subhanallah, air selokan, lalu dia ada kotorannya, itu kan sudah merusak daripada tempatnya gitu. Jadi lihat keadaan aja. Kalau seperti di kota Mekah, kita kan area terbuka juga, kalau hujan malah makin khusyuk, subhanallah, malah makin khusyuk sholatnya. Apalagi kalau di bawah hijir Ismail itu, di bawah pancuran emasnya, maka ada beberapa keadaan. Lalu pertanyaannya, apakah menjadi patokan keimanan seseorang ketika seseorang ini merasakan daripada khusyuknya sholat? Maka ada satu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sedikit lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun senantiasa lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala wa akhadahu Allahu halawatal ibadah. Allah bisa saja mengangkat daripada manisnya ibadah kepada seseorang. Jadi kalau ada yang merasa susah khusyuk dalam sholatnya, maka berhati-hati. Kata ulama kita, tidaklah salah satu yang menghalangi seseorang untuk beribadah kecuali dosa. Jadi kalau ada yang menghalangi kita dalam manisnya ibadah, itu berarti daripada kesalahan dan maksiat kita. Seorang Hatim bin Asam ini, beliau suatu ketika sholat tahajud lalu tidak meneteskan air mata. Kata Hatim bin Asam, kenapa saya tidak bisa meneteskan air mata ini? Lalu tertidurlah beliau. Dalam mimpi beliau mendengarkan suara yang mengatakan, wahai Hatim, tadi kau masuk WC, kau tadi masuk toilet pakai kaki kanan, engkau menyalahi sunnah. Subhanallah, hanya gara-gara tidak sengaja masuk dengan kaki kanan ke dalam kamar mandi di awalnya, padahal itu menyalahi sunnah baginda Nabi SAW. Setelah dilihat dalam mimpinya, ternyata yang menegurnya adalah Nabi langsung, baginda Nabi SAW. Terbangun beliau meneteskan air mata, ternyata menyalahi sunnah saja bisa jadi Allah mencabut nikmatnya ibadah. Apalagi kalau orang yang benar-benar meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa menikmati daripada ibadahnya. Jadi ukuran keimanan bisa juga diukur daripada bagaimana kita bisa menikmati ibadah kita. Wallahu taala. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Bib, saya mau nanya lagi nih Bib nih. Karena kita lanjutin Bib. Kita ada bilang patokan keimanan itu kan kalau misalnya orang itu bisa melakukan sholat tepat waktu gitu ya. Cuma kan ada sebagian profesi itu dia tuh bahkan meninggalkan sholatnya pada saat waktunya gitu loh. Mungkin dia takhir atau mungkin dia qada atau bagaimana. Itu bagaimana Bib penjelasannya Bib? Afdhalus shalah fi awali waqtiha. Seabdul salat adalah di awal waktunya. Yang pertama, ketika seorang mempunyai profesi, dia mengetahui bahwasanya profesinya itu adalah dia operasi. Ya kan, misalkan atau perlu pilot. waktu atau pilot, perlu waktu yang sangat lama ya kan dalam sebuah perjalanannya. Kalau misalkan kalau dia operasi nih,
Dia harus tahu ancer-ancernya. Oh, operasi jam 8, kira-kira selesai jam 1, jam 2. Dia bisa waktu sholat zuhur dong. Ya kan? Misalkan dia operasinya memang dadakan dan karena urgent, ada yang masuk dengan gawat darurat dan dia perlu operasi yang panjang. Nah, karena dalam keadaan darurat diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak dalam keadaan darurat, maka tidak diperbolehkan. Sama seperti seorang yang pilot. Pilot itu kan perjalanannya jarak jauh. Nggak mungkin dia turun ke bawah. Dia sholat di atas juga bisa. Pilot itu bisa sholat di atas. Dan pilot juga ada dua. Ada pilot, ada co-pilot. Saya sering lihat pilot dengan co-pilot itu kalau lagi perjalanan jauh, 9 jam atau 8 jam atau lagi umroh, dia sholat di belakang, ada tempat sholat di belakang. Pilotnya sholat. Jadi jangan meremehkan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Anda bisa kamar mandi, Anda bisa izin ke belakang, tapi sholat Anda nggak mau izin. Inilah yang harus ditegakkan. Jangan Anda ke belakang bisa, makan bisa, tapi sholat nggak bisa. Subhanallah. Oke, makasih banyak Bib atas penjelasannya. Bentar ya izin ya, sebentar saya mau tanya sama teman saya dulu. Mau tanya sama temen dulu nih. Nggak mau sholat subuh dulu? Hah? Udah sih, udah sholat subuh tadi. Kirain izin mau sholat. Pohon, abang bener. Patokan keimanan itu bisa dilihat dari ngaji, ahli kitab, atau mungkin... Nih yang udah ngaco nih, Pohon ditanya. Emang kata siapa kayak gitu Mas Fadli? Wah, berarti Pohonnya jawab jamaah. Keimanan saya berarti makin bertambah nih. Wah, akhirnya. Emang kata siapa? Tuh, ya kata siapa? Saya juga lagi nanya ini makanya. Kata siapa? Oh, yang jawab Ustadz Syam ternyata. Saya pikir Pohon yang bisa jawab tadi. Ya Allah, keimanan kita, tingkat keimanan kita bisa juga diukur. Kita ukur diri kita melalui hal-hal yang akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu teman saya kalau bisa ngomong.